إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tajuk khutbah Jumat siang ini adalah la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengumuman atau peringatan, sungguh jika kalian bersyukur maka betul-betul akan kami tambahkan kepada kalian, yaitu nikmatku kepada kalian. Akan tetapi sebaliknya, apabila kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sungguh dahsyat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kalau kita syukuri maka akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang tidak boleh kita lupakan adalah merdekanya negara kita Indonesia. Supaya kemerdekaan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mensyukurinya. Kalau tidak mensyukurinya, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syarri dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi tidak banyak yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena tidak paham masyukru, bagaimana cara bersyukur itu. Dia pengennya bersyukur tetapi tidak paham bagaimana caranya bersyukur, karena tidak mengetahui hal tersebut sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut dia adalah syukur, tetapi sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan syukur, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Karena itu marilah kita termasuk orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara bersyukur yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana baginda Rasulullah mensyukuri nikmat Allah? Beliau pernah pada suatu malam salat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak karena terlalu lamanya berdiri. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa harus seperti ini ibadah tahajudnya? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Sementara semua kesalahanmu sudah dijamin diampuni oleh Allah, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Maka beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah saya tidak pantas menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah dari hadis ini para ulama mengatakan, innamas syukru bil ibadah. Tiada lain syukur itu dengan kita melakukan ibadah kepada Allah. Innamas syukru bit ta'ah. Tiada lain syukur itu dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Innamas syukru bil amali shalih. Tiada lain syukur itu semata-mata hanya satu saja, yaitu melakukan amal saleh, amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara syukur yang lain yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah selain itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, asyukru thalathatu anwa'in. Syukur itu ada 3 macam. Syukrul lisan, wa syukrul janan, wa syukrul arkan. Syukurnya lisan, yaitu kita mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana para ulama mengatakan ra'sus syukri alhamdulillah. Puncaknya syukur seseorang mengucapkan alhamdulillah. Idza un'ima 'abdun ni'matan faqala alhamdulillah kana alladhi a'ta afdala min alladhi akhadha. Seseorang kalau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah yang keluar dari mulutnya lebih utama, lebih bagus, lebih afdal daripada nikmat yang dia ambil. Karena nikmat sebesar apapun itu hanyalah nikmat dunia. Kalau dibandingkan dengan ucapan alhamdulillah yang pahalanya sampai ke akhirat, tidak ada tandingannya sama sekali. Wal akhiratu khairu wa abqa, karena akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia yang fana ini. Yang kedua adalah syukrul janan, syukur dengan hati, yaitu iktiraf, kita mengakui bahwasanya nikmat-nikmat ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pagi kita membaca Sayyidul Istighfar yang di dalamnya ada kalimat abu'u bi ni'matika alayya. Saya mengakui semua nikmatmu kepada saya adalah datangnya darimu ya Allah. Diucapkan setiap pagi 1 kali, setiap sore 1 kali, dan apabila kita mati pada hari tersebut maka dijamin masuk surga dengan sebab kita sudah membaca Sayyidul Istighfar. Karena itu mari setiap hari lazimi terus menerus pagi sore membaca Sayyidul Istighfar. Dan di TPA semestinya diajarkan Sayyidul Istighfar, sehingga sejak kecil sudah terbiasa membaca Sayyidul Istighfar. Maka kalau sudah terbiasa sampai dewasa, sampai tua, sampai mati, insya Allah tetap membiasakan, melazimkan membaca Sayyidul Istighfar. Dan yang ketiga adalah syukrul arkan, bersyukur dengan anggota tubuh kita, yaitu anggota tubuh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, taat kepada Allah, ibadah, amal saleh, baik dengan mata kita atau mulut kita atau tangan kita atau dengan harta kita, dan semua itu adalah amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 macam syukur. Yang pertama syukrul lisan, syukur dengan lisan. Yang kedua syukrul janan, syukur dengan hati kita. Yang ketiga syukrul arkan, syukur dengan anggota tubuh kita. Dan semua syukur yang 3-tiganya ini semuanya merupakan amal soleh dan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Islam, perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapapun melakukan perkara baru, perkara bid'ah dalam urusan agama kita ini yang bukan termasuk dari urusan agama, tapi dimasuk-masukkan di dalam urusan agama, maka itu termasuk bid'ah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah kepadanya, diniatkan sampai kita mendapatkan ajal hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وحد المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ارزقهم يا أرحم الراحمين رحمة واسعة وهدى شاملا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.